Om Swastiastu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil observasi yang telah kami lakukan, yaitu tempatnya di SD Negeri 3 Gigit. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putu Mertiase dengan NIM 26 dan rekan saya Putu Adeoka dengan NIM 21. Dari hasil observasi yang telah kami lakukan, kami menemukan 3 pokok permasalahan problematika guru dalam mengajar. Permasalahan yang pertama, masih banyak siswa yang belum bisa membaca pada pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan di SD Negeri 3 Gigit, di mana masih banyak siswa yang belum bisa membaca dikarenakan PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas. Hal ini terjadi karena siswa-siswa dari kelas 1 sampai kelas 3 masih banyak yang belum bisa membaca dengan baik karena jam pembelajaran yang minim atau terbatas, di mana jam pembelajaran yang dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 10 pagi. Di jam ini terdapat 3 mata pelajaran dan terkadang waktu pembelajaran tidak cukup sehingga mata pelajaran tersebut tidak bisa selesai sesuai target waktu atau kekurangan waktu dalam proses pembelajaran tersebut. Dan guru tidak bisa memaksimalkan dalam menyampaikan materi pembelajaran. Sehingga semua materi yang akan dibawakan hari tersebut tidak semuanya bisa tersampaikan karena minimnya waktu atau jam pembelajaran. Solusi yang ingin ditawarkan dalam menangani permasalahan yang dihadapi guru yaitu yang pertama, memberikan penugasan berbentuk tugas kelompok, yakni setiap kelompok terdiri dari beberapa anak-anak yang bisa membaca dan yang belum bisa membaca dengan baik, sehingga nantinya anak-anak akan bisa membaca atau membantu temannya yang belum bisa membaca dengan baik. Hal ini juga dapat membentuk interaksi anak didik. Terus yang kedua, mengajarkan anak-anak belajar membaca melalui buku cerita rakyat atau dongeng. Hal ini dilakukan untuk menarik minat belajar dan membaca anak-anak dan menerapkan pembelajaran sambil bermain, di mana seorang guru mengajar sambil membacakan cerita atau dongeng dan mengajak mereka bercanda serta memberikan kuis kepada anak-anak didiknya sehingga mereka semakin semangat belajar dan memiliki motivasi belajar yang lebih giat. Yang ketiga, yaitu menciptakan suasana yang belajar yang nyaman agar anak-anak merasa senang dan rileks ketika mengikuti kegiatan belajar. Dan yang keempat, memberikan mereka tugas pekerjaan rumah atau PR berupa latihan membaca buku cerita. Solusi yang ingin ditawarkan dalam menangani permasalahan yang dihadapi guru yaitu yang pertama, memberikan penugasan berbentuk tugas kelompok, yakni setiap kelompok terdiri dari beberapa anak-anak yang bisa membaca dan yang belum bisa membaca dengan baik sehingga nantinya anak-anak akan bisa membaca atau membantu temannya yang belum bisa membaca dengan baik. Hal ini juga dapat membentuk interaksi anak didik. Terus yang kedua, mengajarkan anak-anak belajar membaca melalui buku cerita rakyat atau dongeng. Hal ini dilakukan untuk menarik minat belajar dan membaca anak-anak dan menerapkan pembelajaran sambil bermain, di mana seorang guru mengajar sambil membacakan cerita atau dongeng dan mengajak mereka bercanda serta memberikan kuis kepada anak-anak didiknya sehingga mereka semakin semangat belajar dan memiliki motivasi belajar yang lebih giat. Yang ketiga, yaitu menciptakan suasana yang belajar yang nyaman agar anak-anak merasa senang dan rileks ketika mengikuti kegiatan belajar. Dan yang keempat, memberikan mereka tugas pekerjaan rumah atau PR berupa latihan membaca buku cerita. Masalah kedua, yaitu sarana pembelajaran, di mana LCD dan komputer kurang memadai. Dari observasi selanjutnya, kami menemukan permasalahan di bagian sarana, di mana sarana kurang memadai atau terbatas. Dikarenakan sekolah yang kami observasi itu berlokasi di desa. Di sekolah itu tidak terdapat LCD, laptop, dan proyektor, sehingga proses pembelajaran di SD tersebut sangat manual dan sederhana, di mana hanya mengandalkan buku pembelajaran yang ada. Dilihat dari perkembangan zaman yang sudah maju ini, anak-anak SD sudah wajib mengenal yang namanya komputer, karena komputer merupakan bagian dari media pembelajaran yang sangat efektif dan sangat membantu, sehingga proses pembelajaran itu tidak hanya berpatokan pada buku saja, akan tetapi juga diimbangi dengan media internet yang sudah ada. Sehingga anak-anak juga tidak bosan ataupun jenuh dalam belajar. Kami juga melihat guru-guru di sana menjelaskan materi masih manual di depan kelas dengan buku yang ada dan fasilitas yang sederhana.
Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pada permasalahan yang ketiga, yaitu target dan tujuan pembelajaran belum tercapai secara maksimal. Dari hasil observasi dan wawancara kami pada guru Sekolah Dasar Negeri 3 Gitgit, kami menemukan permasalahan yaitu target atau tujuan pembelajaran tidak tercapai secara maksimal, yaitu di mana guru-guru SDN Negeri 3 Gitgit mentargetkan murid-muridnya sudah bisa membaca di kelas 1. Akan tetapi, pada kenyataannya di kelas 3 masih ada yang belum bisa membaca dengan baik. Hal ini dipicu karena rendahnya literasi dan minim waktu pembelajaran, serta pembelajaran tatap muka yang terbatas yang baru saja mulai karena kondisi pandemi ini. Solusi yang kami berikan dan akan dilakukan untuk mengatasi mengenai permasalahan di atas adalah: yang pertama, memberikan motivasi dan dorongan kepada anak-anak untuk meningkatkan motivasi dalam belajar, baik belajar di sekolah maupun belajar di rumah. Yang kedua, guru harus mengefektifkan dan menggunakan waktu mengajar dengan sebaik mungkin agar tidak ada mata pelajaran yang tertinggal. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi, selebihnya kami meminta maaf dan kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.